Tasya, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Hai Kak Esther. Halo teman-teman semua. Shalom. Yuhu, senang ya Kak kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKGA ini. Yup, so pasti dong Tata, ibadah ini kan kita tunggu bersama-sama. Hai anak-anak Tuhan, dimanapun kalian berada saat ini, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu apa ya Tata? Mari kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah ini, tolong sertai dari awal sampai akhir, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan juga tolong supaya gadget yang kami pakai bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tah, kamu senang gak jadi anak Tuhan? So pasti Kak. Pakai nanya lagi kakak ini. Jadi anak Tuhan itu enak loh. Kita dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sip, sip, mantap. Iya, Yesus bukan hanya mengasihi kita berdua saja, Tata, tapi mengasihi kita semua, adik-adik. Nah, kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Karena Yesus
Luar biasa. Sungguh kita senang karena kita dikasihi Tuhan dan anak-anak Tuhan saling mengasihi. Iya, Kak. Pernah nggak kamu sebagai anak Tuhan dibenci sama temanmu? Gak disukai juga sama temanmu? Pernah nggak ya? Ya mungkin pernah sih, Kak. Waktu itu aku sampai marah, jengkel. Tapi aku ingat lagu ini. Yuk, Kak. Itulah keuntungannya kita jadi anak-anak Tuhan. Kita dapat diingatkan melalui firman Tuhan yang kita dengar. Iya, Kak, kalau itu aku setuju banget. Tadi adik-adik dan Tata kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan yang akan disampaikan Tante kepada setiap kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Buah Roh Kudus ialah kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Dan kita banyak memuji Tuhan tentang apa tadi? Tentang kasih. Wah, senang ya kalau kita itu saling mengasihi. Kakak mengasihi adik, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak, juga mengasihi teman-teman. Wah, pasti senang sekali. Hidup jadi damai karena tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apa sih lawan kata? Lawan kata dari kasih. Ada yang tahu? Betul, lawan kata dari kasih adalah benci. Apa itu benci? Benci itu tidak suka terhadap sesuatu, tidak suka terhadap seseorang. Bisa tidak suka terhadap teman juga loh, bisa. Wah, kalau saling membenci ndak enak ya. Mau diajak main tapi enggak, aku ndak mau, aku ndak suka sama anak itu. Wah, itu namanya benci, tidak ada damai. Wah, ndak enak. Pernah kalian dibenci? Atau jangan-jangan ada yang pernah membenci? Pasti tidak ya anak-anak. Tetapi kalau suatu kali ada yang membenci kita, apa yang harus kita lakukan? Anak-anak, Tante punya cerita di dalam firman Tuhan. Cerita ini tentang seseorang yang dibenci, sangat dibenci. Dibenci oleh raja. Aduh, ngeri ya. Tetapi orang ini tetap baik loh. Wah, kok bisa ya? Anak-anak mau tahu siapa? Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Cerita ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Anak-anak ingat Raja Saul? Dia adalah Raja Israel. Tapi Raja Saul ini sangat membenci Daud. Raja Saul iri hati kepada Daud, sampai-sampai dia sangat ingin menyingkirkannya. Karena rasa benci yang sangat besar, Raja Saul sampai ingin membunuh Daud. Dia mengejar dan mencari-cari di mana Daud berada, tapi tidak ketemu. Allah menjaga Daud. Pada suatu malam, waktu semua sudah tidur, di tempat Raja Saul
dan pasukannya berada, Daud dan temannya Abisai datang. Iya, Daud dan temannya ini datang ke perkemahan Raja Saul dan pasukannya. Tidak ada yang tahu kedatangan Daud karena semuanya sudah tertidur. Tidur sangat nyenyak. Lalu Daud berjalan pelan-pelan sekali. Lebih dekat lagi ke tempat Raja Saul tidur. Saul tidur dengan sangat nyenyak. Saat itu Raja Saul itu tidurnya di tengah-tengah. Lalu di sekelilingnya itu ada pengawal. Tetapi pengawalnya ini juga tidur anak-anak. Padahal harusnya mereka menjaga rajanya, Raja Saul ini. Waktu di dekat Saul, teman Daud yang bernama Abisai tadi bilang, "Daud, semua sudah tertidur. Raja Saul kan sangat membencimu, bahkan dia ingin membunuhmu. Lihat, sekarang dia ada di depanmu, di depan kita, sedang tidur lagi. Ayo Daud, kita bunuh saja. Ini gampang sekali Daud, itu ada pedang di sampingnya." Anak-anak, sepertinya memang ada kesempatan Daud membunuh Saul dengan sangat mudah. Tetapi ternyata Daud tidak melakukannya. Apa yang Daud bilang? Daud bilang ke Abisai, "Jangan kau apa-apakan dia, jangan kau sakiti dia. Saul adalah raja yang diurapi Allah. Kita harus menghormatinya." Begini Abisai, supaya waktu bangun Saul tahu bahwa kita ada di sini tadi malam, tetapi kita tidak menyakitinya, kita tinggalkan jejak. Kita ambil tombaknya, kita bawa sekalian tempat air minumnya. Kita memang tidak mau perang, kita mau damai saja. Akhirnya Daud dan Abisai membawa tombak Saul. Keesokan paginya Daud berteriak kepada Raja Saul, "Lihat, kami membawa tombak dan tempat airmu. Kami bisa menyakitimu tadi malam waktu engkau sedang tidur, tetapi kami tidak melakukannya." Raja Saul kaget. Wah, dan dia tahu seharusnya tadi malam dia bisa mati kalau Daud membunuhnya. Tetapi Saul selamat. Daud tidak menyakitinya. Raja Saul menyesal. Daud yang dibencinya seharusnya bisa membunuhnya, bisa menyakitinya. Tetapi Daud ternyata tidak memusuhinya. Anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Tentang siapa tadi? Tentang Daud. Lalu siapa tadi yang membenci Daud? Iya, Raja Saul. Dia sangat membenci Daud. Tetapi apakah Daud membalas dengan membenci Raja Saul? Dari cerita firman Tuhan, cerita Alkitab yang kita dengar tadi, tidak demikian. Daud tidak membalas kebencian dengan kebencian. Tetapi Daud membalas kebencian dengan kasih. Daud ada kesempatan untuk menyakiti, untuk juga membunuh. Tetapi Daud tidak melakukannya. Karena Daud hormat kepada Allah yang sudah mengurapi Raja Saul. Kok bisa ya anak-anak?
kalau dalam hidup kita sehari-hari kita dibenci, pasti sulit ya kita mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita yang sudah membenci itu. Tetapi pagi hari ini kita mendengar firman tentang itu. Contoh anak-anak ya, siapa di sini yang sudah sekolah? Wah, banyak yang sudah sekolah ya, mungkin SD begitu. Anak-anak, kalau kalian sedang ulangan, sedang ujian, pasti kita harus mengerjakannya sendiri-sendiri kan? Tidak boleh ada yang tanya-tanya, karena itu tidak jujur. Nah, suatu saat kalian sedang mengerjakan ulangan, tiba-tiba ada teman kalian yang, aku kasih tahu dong jawabannya. Tetapi kita tahu, wah itu tidak jujur, tidak boleh. Dan kita tidak memberikan jawaban kepada teman kita itu. Lalu teman kita ini marah, dia membenci kita. Kita ajak main, dia tidak mau. Kita menyapa halo, dia cuek. Malah dia mengajak teman-teman yang lain untuk, udah jangan berteman sama itu jahat, itu tidak mau kerja sama. Wah, jadinya dibenci. Sedih anak-anak? Sedih. Tapi apakah kita mau membalas orang yang sudah membenci kita itu dengan juga membencinya? Dari firman pagi hari ini kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus membalas kebencian dengan kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 itu dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Iya, Allah kita Allah yang penuh dengan kasih. Karena itu kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Allah, kita harus nurut sama firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian, kita harus nurut. Kalau ada yang membenci kita, kita harus membalas dengan kasih. Karena Allah kita adalah kasih. Anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Hari ini kita belajar tentang mengasihi orang yang membenci kita. Mau? Kita tidak mampu. Karena itu kita perlu pertolongan Tuhan. Yuk kita akan berdoa ya bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau lewat firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami supaya kami saling mengasihi. Kalau ada teman yang membenci kami, Tuhan mau supaya kami tetap mengasihinya. Kami tidak memusuhinya. Tuhan, kami ini tidak mampu. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Kami boleh mengasihi sesama kami di dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami sedang bermusuhan dengan teman, kami suka berantem, tolong kami mohon ampun. Dan kiranya di hari-hari yang akan datang, Roh Kudus-Mu membantu kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang di Sekolah Minggu GKGA. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bye.